الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لمنصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala jami'i ni'amihi wa min afdali hadhihi ni'am ni'matul iman wal islam wa kafa biha min ni'mah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi habibina sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل يا رحمن يا رحيم على حبيبنا سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد حضرة العلماء الكرام وبالخصوص ساداتنا العلويين من ذرية حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخص بالذكر شيخنا ومربي روحنا الداعي إلى الله وهو أحد أولياء الله تعالى إن شاء الله حبيبنا الحبيب محمد صادق ابن العارف بالله ولي الله الحبيب حسين بن هادي الحامد متعنا الله بطول حياته نرجو الله تعالى أن يرزقه بركة العمر في صحة وعافية
Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika khalifatuhu al-an wa huwa ad-da'i ila Allah Al-Habib Abdul Qadir Ibn Al-Habib Muhammad Sadiq Al-Hamid wa jami ahli baiti Al-Habib Muhammad Sadiq wa ahli baiti sahibil haul waliullah al-arif billah Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid matta'ana Allah bi tuli hayatihim wa hafidhahumullah wa ra'ahum wa nahnu jami'an fi barakatihim amin ya rabbal alamin. Segenap para habaib, para dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah kita yang banyak sekali, mudah-mudahan semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir mendapatkan kecipratan barokah-barokahnya. Juga tidak lupa para masyayikh, para kiai, para asatid, para muhibbin, waliullah Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah sahibul haul, barokahnya waliullah Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Karena kita dikumpulkan di sini dengan tujuan menghadiri haulnya beliau, barokah rahmat Allah turun kepada kita semua, sampai pulang kita ke rumah mendapatkan barokahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa para pejabat pemerintah, termasuk juga dari TNI dan Polri sebagai pihak keamanan, dan segenap para hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang tidak pernah putus untuk kita semuanya. Segala puji, segala syukur yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama hadir di sini karena nikmatnya Allah ini, sekaligus nikmat kita berkumpul hadir untuk haulnya waliullah Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Dan juga tidak lupa salawatullah diiringi salamullah, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaannya baginda agung, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya beliau yang mendapatkan syafaatnya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian dengan ceramah-ceramah agama, marilah kita awali dengan pembacaan umul kitab. Kita niatkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu manfaat, barokahnya sahibil haul, dan juga barokahnya para ulama, para habaib, dan kita semua pulang dengan membawa hajat-hajat kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita khususkan
untuk guru kami, untuk panutan kami, orang tua kami, beliau Al-Habib Muhammad Shadiq Ibn Al-Habib Husin. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan umurnya beliau, fi sihatin mu'afiyah. Kita semua ingin doanya dan barokahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama dengarkan sekelumit manakib sahibul haul al-waliyul azim Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, yang mana akan dibacakan oleh salah satu muallim, pengajar Pondok Pesantren Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Ustadz Umar Syahid. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan guru kami yang mulia Al-Habib Muhammad Shadiq bin Husin Al-Hamid, semoga beliau diberikan panjang umur dalam keadaan sihat wal afiah. Dan yang kami muliakan guru kami Al-Habib Abdul Qadir Ibn Al-Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid, beliau sebagai khalifah daripada Al-Habib Muhammad Shadiq yang diberikan amanat untuk menegakkan dan menjalankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kami muliakan semua keluarga besar Al-Habib Muhammad Shadiq, juga keluarga besar Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, dan semua Islam dan semua umat Islam dari seluruh penjuru yang hadir di haul yang penuh barakah ini. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayat serta taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri majlis yang mulia ini, yakni majlis haul waliullah al-arif billah Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Semoga kita semua mendapatkan barakah serta sir daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, kami akan membacakan manakib singkat Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, beliau adalah putra daripada Al-Habib Hadi bin Salim bin Hasan bin Umar bin Ahmad bin Idrus
bin Umar bin Abdullah bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Muqaddam al-Thani Syekh Abdurrahman Segab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi al-Ghuyur ibn al-Ustadh al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Sahib al-Sami'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Iza bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husin al-Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah al-Zahra binti Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau terus bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenai nasab ini dikatakan walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah dan Ali al-Murtada sebagai datuk. Kepada kedua cucu beliau Hasan dan Husain kami dinisbatkan sebuah nasab yang di dalamnya tiada keraguan karena bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Husin radhiyallahu taala anhu dilahirkan di Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Al-Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dengan Syarifah Ummu Hani. Sejak kecil Al-Habib Husin mendapatkan pendidikan langsung dari ayahandanya. Beliau Habib Husin hidup dalam lingkungan, dalam keluarga yang diliputi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari semenjak kecil maqam dan derajatnya yang tinggi sudah nampak dan jelas. Dan setelah beliau hijrah ke Indonesia, beliau berguru kepada seorang wali besar yang berada di Pekalongan, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, dan kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar Bondowoso. Beliau diberi ijazah dan diperintahkan untuk berdakwah hingga beliau menetap di desa Berani yang tercinta ini. Al-Habib Husin radhiyallahu taala anhu memiliki akhlak dan budi luhur yang merupakan cerminan dari datuknya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap dan perilakunya yang sangat menghargai kepada setiap orang, rumah beliau selalu terbuka lebar bagi para tamu yang datang. Tidak sedikit para tamu yang berkunjung ke rumah beliau, dan beliau sendirilah yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya. Al-Habib Husin dikenal sangat ramah dan penuh kasih sayang, sehingga siapapun yang duduk di samping beliau, maka orang tersebut akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Al-Habib Husin selalu tersenyum, tutur katanya lemah lembut. Itu semua tiada lain beliau meneladani akhlak baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti beliau mempunyai hati yang rahmah wa sakhawah lil mu'minin wal mu'minat. Beliau selalu ke pasar, bukan lain hanya untuk melihat para pedagang yang dagangannya tidak laku. Maka Al-Habib Husin tidak ragu untuk memborong dan membeli semua dagangannya itu. Padahal di rumah beliau tidak kurang satu apapun. Itu semua beliau lakukan karena beliau rahmah wa sakhawah lil mu'minin wal mu'minat, sehingga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan maqam yang sangat tinggi di sisinya. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, beliau selalu berjalan di atas jalan yang digariskan oleh para leluhurnya. Beliau berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berjalan di atas tariqah Alawiyin. Beliau dalam masalah fikih, beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dalam tauhid kepada Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau mempunyai ketekunan dalam menjalankan ibadah. Di antaranya beliau tidak pernah meninggalkan solat subuh berjamaah, lebih-lebih
dan juga salat 5 waktu yang lain. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu selalu membaca Ratibul Haddad lil Imam Abdillah Al-Haddad dan juga Wirdul Latif, dan beliau selalu menekuni membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12.000 kali dalam sehari semalam. Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu banyak dianugerahi karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu perjalanan beliau bersama habaib lainnya untuk berziarah ke makam Al-Habib Husin Luar Batang. Beliau Al-Habib Husin di dalam kereta dipaksa untuk menyerahkan tempat duduknya oleh seorang pemuda yang kumal dan hanya memakai kaos oblong. Kemudian beliau berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda tersebut. Al-Habib Husin berdialog beberapa saat dan memberi bekal uang yang tersisa untuk diberikan kepada pemuda kumal tersebut. Tidak berapa lama pemuda tersebut menghilang begitu saja. Kemudian para habaib bertanya kepada Al-Habib Husin, siapakah pemuda tadi? Maka Al-Habib Husin menjawab bahwasannya pemuda tadi adalah Sayyiduna Khidir alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Pernah satu waktu Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, pernah tidak akan hadir haul akbar Al-Habib Husin karena beliau dalam keadaan sakit. Saat tertidur beliau bermimpi dihadiri Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud. Kedua wali tersebut berkata, hadirlah ke haul Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, karena kami berdua juga hadir ke haul Habib Husin. Sehingga dikatakan, barang siapa yang hadir haul Habib Husin, sama halnya hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga hadir haul Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan ketika Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menghadiri haul Al-Habib Husin, beliau pernah berkata bahwasannya barokah dan sir daripada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud itu ada di Berani dan tidak perlu untuk ke Hadramaut. Itu adalah salah satu kata daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan itu semua dikarenakan karena kecintaan Al-Habib Husin kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Syekh Abu Bakar bin Salim kepada Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu termasuk waliullah yang berumur panjang dan jauh dari penyakit. Setelah ditanya kenapa beliau selalu sehat, dengan tersenyum Al-Habib Husin menjawab, karena di hati saya tidak ada sedikit pun rasa benci, iri, dengki terhadap orang lain, dan saya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan husnudzon kepada Rasulnya serta kepada manusia yang lain. Dan di antara kunci umur panjang beliau selalu istiqamah salat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu beliau berjalan kaki sekitar 1 jam. Hal tersebut juga digunakan untuk bersilaturahmi dan berdakwah. Semasa hidupnya beliau selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan meneladani salaf-salafnya, sehingga pada akhirnya Allah memanggil beliau dan beliau pun menjawabnya. Beliau Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu berpindah ke rahmatullah pada malam Jumat 11 Safar 1406 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Januari 1985 Masehi. Setelah berpulangnya beliau ke rahmatullah, semua dakwah beliau diteruskan oleh putranya, yakni Al-Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid, dan juga cucunya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq Al-Hamid. Untuk selalu mengenang jasa dan perjuangan Al-Habib Husin Al-Hamid, maka selalu diadakan haul akbar pada tiap tahunnya di kediaman Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Semoga kita semua dan semua saudara kita
muslimin dan muslimat mendapatkan barokah sir dan madad daripada beliau, sehingga kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Kita semua yang hadir dan keluarga kita dikumpulkan kelak bersama beliau dan dikumpulkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga guru kita Al-Habib Muhammad Shadiq diberikan panjang umur dalam keadaan siha wal afiyah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu khusnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisam wakrimil arwaha minna bilika khairil anam wablighil mukhtaru 'anna min salatin wa salam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron kasiron atas pembacaan manakibnya. Semoga kita semua bisa mentauladani manakib sahibul haul Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid dan mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sambutan dan ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh salah satu penasihat Presiden Jokowi, yakni Profesor Dr. Ki Haji Asep Saifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Mojokerto. Kepada beliau waktu dihaturkan, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang sangat kami muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua bisa hadir di tempat ini mengikuti haul dari beliau Al-Habib Muhammad Husin Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Kenapa kita harus bersyukur? Mohon maaf, karena pertama kita memperoleh mahabbatul Rasul, kita memperoleh bukti konkret
bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita hauli ini adalah zurriyahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Selanjutnya, barang siapa yang cinta kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan masuk surga. Nomor 2 yang kita dapatkan, yang kita peroleh dengan kehadiran kita ke tempat ini dalam acara haul, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah. Mohon maaf, rawahul Bukhari fi tarikhihi. Diceritakan oleh Imam Bukhari dalam Tarikhul Bukhari. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah. Barang siapa yang ikut serta meramaikan haulnya orang alim, dzikra alimin, maka wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karenanya insyaallah itulah yang kita dapatkan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi tarikhihi, man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupi peringatannya orang alim, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Sehingga insya Allah kehadiran kita pada kesempatan ini, pertama kita mendapatkan mahabbatur Rasul sebagai bukti konkret kita cinta kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, kita insya Allah akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf tidak bisa lama-lama karena tadi dibatasi 20 menit. Sementara panjenengan juga akan mendapatkan oleh-oleh, tetapi bukan, tentu saja bukan oleh-oleh berkat dan seterusnya, namun oleh-oleh berupa mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh para habaib. Sementara saya akan menceritakan sedikit dan sedikit berkenalan dengan panjenengan. Saya ini teman baik daripada Habib Salim. Saya punya pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dan alhamdulillah di pesantren kami banyak belajar, ikut serta belajar putra-putranya para habaib. Mereka juga habaib, ada Al-Jufri, ada Al-Hamidi, dan saya selalu memanggil mereka untuk agar berada di posisi yang paling depan untuk takriman lahum. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang kepingin saya sampaikan selanjutnya oleh dari saya dikenal orang sebagai kiai miliarder tapi dermawan. Bisa dilihat di YouTube. Saya dikenal orang sebagai seorang guru, kiai, sekaligus juga pengusaha, atau guru, kiai, entrepreneur. Ya. Kenapa demikian? Mohon maaf, saya sampaikan oleh ini. Saya setengah jam sebelum subuh sudah siap untuk beribadah. Tentu Bapak dan saudara-saudara sekalian, persiapannya 1 jam sebelum subuh. Yang saya lakukan Bapak dan saudara-saudara sekalian adalah mengikuti apa yang beliau sabdakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di malam terakhir lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Saya ulangi kembali, rakaatani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh
kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya artinya di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan di akhirat pun insya Allah akan juga demikian. Kemudian kita akhiri dengan sholat witir 1 kali, 1 rakaat saja. Itu minimal 2 rakaat sebelum subuh kita lakukan. Tapi nanti kita harus ada waktu 1 rakaat untuk sholat witir. Raka'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha laula an asyqa ala ummati la faradtuhuma. 2 rakaat di tengah malam terakhir, 2 rakaat sebelum subuh kita sholat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan andaikan saja hal tersebut tidak memberi masyaqqat kepada umatku, sungguh akan aku wajibkan 2 rakaat itu. Kenapa demikian? Karena banyak hikmah yang diperoleh di sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Apa antara lain? Istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hal min mustaghfirin fa astaghfiruhu. Mana siapa yang meminta ampunan di saat yang demikian ini, saya ampuni. Wa hal min da'in fa ujibuhu. Mana dan siapa yang berdoa, saya kabulkan doanya. Yang oleh karenanya mohon maaf begitu besar permintaan-permintaan saya kepada Allah, tetapi begitu besar juga anugerah Allah yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf mendirikan pesantren pada tahun 2006, berarti baru 15 tahun, dengan berbekal murid 48 dan di atas tanah tidak lebih dari 1 hektar. Hari ini tanpa bantuan dari manapun, tetapi karena wasilahnya sholat malam menjelang akhir itu, hadirin jamaah yang berbahagia, santrinya lebih dari 10.000 dan kemudian tanahnya lebih dari 100 hektar hari ini. Karena itu dan oleh karena itu kami sampaikan kepada panjenengan sebagai oleh-oleh yang akan dibawa ke rumah panjenengan, monggo dilaksanakan. Hadirin jamaah yang berbahagia, doanya dikabulkan. Selanjutnya kita sholat subuh, dan sholat subuhnya berjamaah sebagaimana tadi yang disampaikan dalam manaqib beliau Habib Husin bin Hadi. Subhanallah, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah wa la yatlubannakallahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, dan Allah tidak meminta syarat yang lain untuk menjadikan seseorang berada dalam tanggungannya, cukup dengan sholat subuh berjamaah. Jadi itulah barangkali yang saya sampaikan, oleh-oleh yang saya sampaikan. Upayakan minimal 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 1 rakaat sebagai sholat sunnah witirnya, kemudian kita sholat subuh tetapi diawali dulu dengan raka'atul fajri, yaitu qabliyatas subhi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, salat sunnah qabliyatas subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang sekali lagi saya katakan, ketika itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dunia kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan di akhiratnya juga akan demikian. Ini hadirin jamaah yang berbahagia, tolong mohon maaf, saya mendapatkan ijazah dari para habaib. Seorang habib di Madinah yang mastur sekali, yang apabila saya ke Madinah pasti beliau mendampingi saya. Beliau mengatakan, tolong raka'atul fajrinya, rakaat pertama membaca Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Di rakaat yang kedua Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dilanjutkan dengan li'ila fi Quraisyin. Dan itu saya lakukan. Apa beb ininya, hikmahnya? Dia menyampaikan insya Allah akan selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahi rizki dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Hadirin jamaah yang berbahagia, 3 menit lagi.
Setelah itu mohon jangan tidur. Kalau yang punya santri mengajar, kalau yang tidak punya santri mungkin baca Al-Quran dan seterusnya, atau membersihkan halaman dan seterusnya. Jangan sampai tidur. Kenapa? Inna Allah la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri sadiqi hatta tulu'is syamsi. Sungguh Allah membagi-bagikan rizki itu sejak keluarnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Hadirin jamaah yang berbahagia, kenapa ada hadis berbunyi demikian? Sementara hadisnya sahih. Sungguh Allah membagi-bagikan rizki di antara terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Para ilmuwan meneliti kesahihan daripada hadis ini. Ternyata para ilmuwan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di tenggang waktu itu, dari mulai keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, Allah menaburkan ozon. Ozon ini memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Sehingga tentu saja hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita kondisinya demikian, tubuh kita kuat karena ozon tadi yang kita dapatkan, sebab kita tidak tidur di antara tulu'il fajri shadiq hatta tulu'is syamsi, maka kita akan bisa bekerja tahan lama dan efektif. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Itu monggo at-tahaddus bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap kenikmatan yang Allah limpahkan kepadamu, ceritakan kepada orang lain agar orang lain menyimak, kemudian orang lain meniru dan kemudian mendapatkan kenikmatan yang sama. Demikian, mohon maaf dan mohon maaf karena setelah saya masih banyak para pembicara yang lain, dan mari oleh-oleh demi oleh-oleh yang akan disampaikan oleh para pembicara setelah kita ikuti bersama dengan secara khusyuk dan kemudian kita amalkan. Demikian wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh-olehnya Kiai Haji Profesor Dr. Asep Saifuddin. Selanjutnya ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf. Terus yang kedua akan disampaikan oleh putra dari Wali Kutub pengasuh Pondok Pesantren Islam Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, yakni Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus Malang. Untuk ceramah yang pertama, yakni akan disampaikan oleh beliau Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf. Kepada beliau waktu dihaturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.